warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suryani Hasibuan dari Manajemen semester 6A. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pasar, apa sih itu modal, apa sih itu uang, dan jenis-jenisnya. Dan di sini saya juga akan menjelaskan apa sih itu pasar modal, apa sih itu pasar uang, dan sejarah-sejarahnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi pasar. Pasar adalah tempat di mana bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ada jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar ini ada berdasarkan bentuk, di mana ada pasar nyata, ada tempat fisik seperti pasar tradisional, dan ada pasar abstrak, tidak ada tempat fisik, misalnya jual beli online. Dan selanjutnya ada berdasarkan waktu. Yang pertama itu ada pasar harian, yang dimana buka setiap hari. Dan ada pasar mingguan, buka pada hari tertentu saja. Dan ada pasar tahunan, dimana diadakan sekali setahun, seperti pasar Ramadan. Selanjutnya itu ada berdasarkan barang, di mana ada pasar konsumsi. Pasar konsumsi ini adalah menjual kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian. Selanjutnya itu ada pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi ini adalah menjual sumber daya seperti tenaga kerja dan modal. Selanjutnya itu ada pasar berdasarkan jangkauan seperti pasar lokal hanya di daerah tertentu. Pasar nasional mencakup satu negara, pasar internasional antar negara. Dan selanjutnya itu ada pasar berdasarkan struktur. Pasar berdasarkan struktur itu ada, yang pertama itu adalah persaingan sempurna, di mana ada banyak penjual dan pembeli dengan harga yang ditentukan pasar. Selanjutnya itu ada pasar monopoli, yang dimana itu hanya ada satu penjual. Dan selanjutnya ada pasar oligopoli, yaitu beberapa penjual besar. Selanjutnya itu ada pasar monopolistik, di mana banyak penjual tapi produk berbeda-beda. Dan selanjutnya itu ada definisi modal. Modal adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menjalankan usaha atau kegiatan produksi, bisa berupa uang, alat, atau sumber daya lain. Dan selanjutnya ada jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal ini ada berdasarkan bentuk. Modal uang digunakan untuk biaya usaha, dan ada modal barang berupa alat mesin produksi. Dan selanjutnya ada berdasarkan sumber, yaitu modal sendiri dari pemilik usaha. Ada juga modal pinjaman dari pihak lain seperti bank. Dan selanjutnya ada berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat ini ada modal tetap dipakai dalam jangka panjang, contohnya gedung dan mesin. Selanjutnya ada modal lancar, habis dalam sekali proses, contohnya bahan baku. Selanjutnya ada berdasarkan kepemilikan, yaitu modal pribadi dan modal negara, dan modal asing. Selanjutnya ada definisi uang. Uang adalah alat tukar yang digunakan untuk membeli barang dan jasa, serta sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ini ada uang kartal, yaitu uang logam dan uang kertas yang dikeluarkan oleh negara. Selanjutnya ada uang giral, yaitu uang yang disimpan dalam bank dan dikeluarkan melalui cek transport. Nah, selanjutnya ada definisi pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana atau perusahaan dengan pihak yang memiliki dana atau investor melalui jual beli instrumen jangka panjang seperti saham dan obligasi. Dan selanjutnya ada definisi pasar uang. Pasar uang adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka pendek dengan pihak yang memiliki dana melalui instrumen seperti deposito, sertifikat bank, dan surat berharga jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Sedangkan sejarah pasar modal itu adalah secara global, pasar modal sudah ada sejak abad ke-17 di Eropa, salah satunya di Belanda. Di Indonesia, pasar modal pertama kali dibuka pada tahun 1912 di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Sempat berhenti saat perang dan kemerdekaan. Diaktifkan kembali pada tahun 1977 oleh pemerintahan Indonesia. Setelah itu berkembang pesat, apalagi sejak adanya dan teknologi digital. Sejarah pasar uang. Sejarah pasar uang berkembang karena kebutuhan likuiditas jangka pendek dalam sistem keuangan secara global sudah ada sejak berkembangnya sistem perbankan modern. Di Indonesia mulai berkembang sejak adanya deregulasi perbankan tahun 1980-an. Pasar uang makin penting karena membutuhkan bank dan perusahaan mengatur kebutuhan dana jangka pendek.